CTV Langka semuanya, saya harap Anda dalam keadaan sehat. Malam hari ini pemirsa, Novia Aprilia senang sekali bisa kembali menjumpai Anda untuk dialog khusus. Dan malam hari ini spesial, kita akan berbincang bersama dengan Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ Cirebon. Dan untuk malam hari ini pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan Pak Dekan dari Fakultas Teknik UGJ Cirebon. Sudah hadir di studio RCTV pemirsa, langsung saja saya perkenalkan. Untuk malam hari ini pemirsa ada Bapak Insinyur Fatur Rohman RST MT IPM selaku Dekan Fakultas Teknik UGJ Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Novi. Sehat kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir. Saya memberikan informasi kepada kita semua ya tentang Fakultas Teknik UGJ Cirebon. Baik. Oke, selain Pak Dekan di sini, pemirsa sudah hadir juga di sini membawa dua mahasiswa cantik ya Pak Dekan ya. Iya. Oke, hadir di sini pemirsa ada Gita Karina. Ini adalah mahasiswa Prodi Teknik Sipil. Betul ya. Semester berapa kalau boleh tahu? Aku sekarang di semester 4. Semester 4. Oke, dan satunya pemirsa ini ada Gabriela Mahardikawe atau Bella, mahasiswa Prodi Teknik Perencanaan Wilayah Kota. Hai. Betul ya? Betul. Oke, gimana kabarnya? Baik, Kak. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Nanti juga bisa memberikan informasi dan ini ya, petunjuk kepada mahasiswa ataupun adik-adik lainnya yang lagi bingung cari tempat kuliah. Gak usah jauh-jauh, di Cirebon ada yang luar biasa keren ya, ada UGJ. Oke, baiklah. Untuk pemirsa juga silakan yang ingin bergabung bersama kami bisa gunakan line telepon di 02314822138. Oke, Pak Dekan, kita mau tahu nih dari Fakultas Teknik UGJ. Ini luar biasa sekali, peminatnya banyak. Dan prodi yang ada di sana tuh apa saja sih? Bisa dijelaskan? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Alhamdulillah program studi pada Fakultas Teknik yaitu ada program studi Teknik Sipil, Teknik Elektro, dan Perencanaan Wilayah Kota. Nah, ini tiga prodi ini ke depan akan menjadi primadona. Karena kenapa? Karena ini ada kesamaan rumpun bidang ilmu dan ada juga kesamaan nanti pada suatu kegiatan pada saat bekerja. Karena apa? Karena suatu kota tidak akan bisa tanpa ada ahli perencanaan wilayah kota, tanpa ahli bidang infrastruktur, yaitu lulusan dari teknik sipil, dan tanpa ahli di bidang teknik elektro untuk bagaimana melaksanakan khususnya kelistrikan di wilayah perkotaan atau pedesaan. Seperti itu. Saling berkaitan ya Pak ya? Ya, saling berkaitan. Begitu semuanya yang ada di Fakultas Teknik UGJ Cirebon ini. Oke, sudah berapa lama ada Pak Fakultas ini? Kita tahu dulu kita mengenal Swagati, sekarang sudah rebranding ya Pak ya menjadi UGJ Cirebon. Sudah puluhan tahun ya Pak Dekan? Oke, sudah lama dari awal berdiri Swagati, kemudian sekarang menjadi UGJ? Alhamdulillah, Fakultas Teknik bersama dengan program studi Teknik Sipil sudah ada sejak 1983. Dan program studi PWK dan Teknik Elektro sudah ada sejak tahun 2019 seperti itu. Jadi memang dua program studi Teknik Elektro dan PWK ini masih baru, tetapi animo masyarakatnya sangat besar sekali seperti itu. Sangat besar. Ini tidak hanya khusus di wilayah Cirebon Betul, ya. betul. Sampai meluas keluar Pulau Jawa Ya, nih. betul. Pak, yang Bapak masih ingat mahasiswa Bapak terjauh dari mana Pak? Sekarang ada di NTT ya. NTT, Iya. Wow. Kalau nggak salah namanya Mas Hendra itu. Mas Hendra. Udah jadi satker itu. Waduh, ini sudah menempati posisi yang sangat strategis ya Pak? Iya, betul, betul. Oke, ini mahasiswanya sudah ada, sekarang bekerja sangat luar biasa ya Pak ya? Betul. Jadi ada beberapa juga mahasiswa Bapak yang di luar Pulau Jawa Pak? Betul. Saya kebetulan ketemu langsung dengan Mas Hendra pada saat kegiatan seminar internasional. Nah, ini ketemu langsung dengan beliau seperti itu. Jadi saya sangat bangga dengan lulusan khususnya Fakultas Teknik UGJ ini sudah bisa berkiprah minimal tingkat nasional. Bahkan kita juga ada yang kuliah di luar negeri juga seperti itu. Jadi ini ada rasa bangga luar biasa ya Pak. Apalagi ini menyusul dua mahasiswa Bapak nih berikutnya Pak ya. Iya. Oke, bisa dimanfaatkan ilmu yang didapat di kuliah ini ya. Oke, ngomong-ngomong kita ngobrol ke Gita. Gita, kenapa sih sampai tertarik masuk ke Fakultas Teknik?
Aku tertarik dari teknik sipil itu berawal dari orang tua aku yang punya usaha diri material. Nah, aku tuh punya cita-cita di saat aku menjadi kontraktor, cita-cita aku menjadi kontraktor gitu ya. Ingin di saat kontraktor itu saya memenangkan suatu proyek, saya ingin membawa kerjasama material ibu saya gitu. Oh begitu. Gitu. Jadi anaknya nih ya yang bisa juga mendukung usaha Iya, keluarga gitu. ya. Oh, oke. Itu motivasi aku untuk masuk teknik sipil gitu. Sampai tertarik memang dari Gitanya sendiri atau orang tua yang mengarahkan? Kalau dari aku sendiri, aku ngelihat dari orang tua aku, dan di saat aku cerita untuk apakah diizinkan untuk mengambil teknik sipil ini kan, teknik sipil juga walaupun tidak memandang gender, tapi kan orang-orang melihat, ih ini laki-laki semua Nah gitu. itu dia biasanya mayoritas ya. Cuma aku lihat banyak sosok-sosok wanita yang sudah berhasil di civil engineering gitu, dari kontraktor sirkuit Mandalika, terus yang di Singapura yang udah sukses menjadi kontraktor gitu. Jadi itu menjadi inspirasi aku gitu untuk masuk ke teknik sipil. Oke, gitu. termotivasi luar biasa. Ini juga Iya. bisa disampaikan juga kepada pemirsa CTV yang punya passion serupa nih ya kayak Gita ya. Hayu bergabung bersama Fakultas Teknik UGJ Cirebon. Iya. Oke, cita-citanya jadi kontraktor. Kalau Bella apa cita-citanya? Jadi sampai bisa tertarik masuk ke teknik PWK. Lebih ke konsultan sih ya. Konsultan. Ya, karena pengen juga kan bisa ada di proyek yang lebih menantang gitu. Oke, itu keinginan sendiri dari Bella? Iya. Oh begitu ya. Wow, ini Pak tadi disampaikan oleh mahasiswanya Pak ya. Ini kalau Fakultas Teknik itu biasanya laki-laki Pak yang bergabung ya, di Fakultas Teknik. Ini seperti apa Bapak sekarang melihatnya Pak? Ya memang sekarang 50-50 ya. Kalau dulu kan terkenalnya fakultas ini tuh cowok semua. Sekarang 50-50 nih, apalagi PWK ya. Ya memang kedepannya gitu kan, fakultas teknik ini, lulusan fakultas teknik ini bukan hanya bekerja tapi berwirausaha yang utama. Berwirausaha, Jadi membuka lapangan pekerja buat dirinya sendiri dan buat untuk orang lain juga seperti itu. Diajarkan juga biar bisa mandiri Pak Dika. Betul. Oke, baiklah. Kita akan terus menggali pemirsa asiknya belajar ilmu teknik di UGJ Cirebon ya Pak ya. Iya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pemirsa usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Khusus bersama dengan Fakultas Teknik UGJ Cirebon. Silakan untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami gunakan line telepon di 0231482138. Dan malam hari ini pemirsa, tema kita adalah mencetak lulusan Fakultas Teknik yang adaptif dan kompeten. Oke, bagaimana cara yang dimiliki Fakultas Teknik nih Pak Dekan untuk bisa menghasilkan lulusan yang adaptif dan juga kompeten? Ya memang banyak cara ya, tapi salah satunya adalah kita sekarang menjalankan program dari kebijakan dari Kementerian Pendidikan, yaitu tentang MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi program ini manfaatnya sangat banyak untuk mahasiswa kita. Selain belajar di kampus kita sendiri, kita belajar di kampus lain. Manfaatnya adaptasi antara mahasiswa kita dengan kultur budaya di tempat lain. Komunikasinya terbangun. Setelah itu meningkatkan skillnya, hard skillnya. Tadi soft skillnya, hard skillnya juga ditambahkan. Sehingga apa? Sehingga begitu selesai, mereka siap kerja. Nah dari kegiatan tersebut, bukan hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri pun kami ada kerjasama dengan luar negeri. Sudah terjalin. Sudah ya, terjalin dengan seperti luar itu. negeri. Contohnya adalah kita mengirimkan 2 mahasiswa dari Fakultas Teknik dari program studi teknik sipil kuliah di Tarlac University selama 2 tahun berturut-turut. Nah, selain itu di dalam negeri juga kita mengirimkan lagi mahasiswa yang kuliah di Universitas Negeri Makassar. Nah, seperti mbaknya nih. Oke, kamu nanti akan pergi ke Makassar nih ya? Jadi aku sudah mengikuti program ini di semester 3 kemarin. Semester 3 kemarin. Oke, selama berapa lama? Itu selama 1 semester. 1 semester? Iya. Wow, ini harus dikasih tahu nih pengalaman ya saat ikut di Makassar nih, seperti apa? Ada perbedaan kah? Perbedaan pasti, itu pasti ada gitu ya. Betul kata Pak Dekan sendiri, bagaimana kita mengadaptasi di pulau orang, di universitas orang gitu. Bagaimana kita menjaga komunikasi kita agar terjalin baik gitu, menjaga komunikasi kita, menjaga sikap kita gitu.
Dan yang paling kita rasakan itu pada saat pertukaran itu relasinya sangat banyak gitu. Kita Lebih banyak lagi kenal dengan orang lain gitu ya? Iya, memperluas relasi juga gitu, banyak temen juga gitu, dan banyak juga pengalaman-pengalaman dari pengajaran di Universitas Makassar itu, dosen-dosennya bagaimana cara mengajar mahasiswanya gitu. Jadi ada perbedaan dan itu sangat baik sekali untuk membangun diri kita gitu. Oke, jadi ada biar kita juga lebih luas ya, Iya, ketemu dengan banyak orang. Ini Makassar langsung ya Pak ya? Iya. betul sekali. Wow, Di luar biasa Sulawesi sekali ya. Selatan. Oke, nah kalau Bella sendiri, Bella, kamu nih tertarik ya masuk ke teknik perencanaan wilayah kota. Yang diajarkan oleh para pengajar di sana apa saja sih? Banyak ya, dari yang teknis sampai non teknis itu kan, dari ilmu-ilmu yang apa ya, yang Lebih banyak praktek ya berarti ya? iya lebih banyak praktek di lapangannya, karena kan sebenarnya PWK ini apliator ya. Iya, iya, iya. Kita berkedok healing, berkedok healing, padahal kita tuh lagi ke lapangan survei mencari data, ketemu dengan pemerintah langsung, Iya. pemerintahan daerah sampai ke masyarakatnya langsung. Kita harus adaptasi juga kan sama budaya di tempat itu, kebiasaan-kebiasaan orang di situ. Tapi asik ya? Asik banget. Asik banget. Nah, yang pengen Asik coba banget. ya, Iya. apalagi yang tertarik juga nih dengan teknik perencanaan wilayah kota ya. Terus juga kalau PWK itu nggak pusing ya, Nggak buat pusing. apa calon mahasiswa mahasiswi yang nggak suka fisika atau kimia mungkin boleh bisa gabung dengan PWK, karena di PWK itu nggak cuman bahas soal rumus-rumus aja, karena bahas soal rumus-rumus juga itu sedikit, kita lebih banyak ke teori-teori Oh, pendekatan oke. sosial budaya, ekonomi dan seterusnya gitu. Dengan dosen-dosen yang luar biasa ya. Iya. Oke, dosen-dosennya gimana? Ceritain dong, langsung kita testimoni Wah, ya. the best Testimoni ini banget. dari The mahasiswanya best pemirsa. The best banget. The best banget dosen-dosennya. Cara mengajar dari para dosen yang ada di Fakultas Teknik bagaimana? Cara mengajarnya deket banget, jadi kita bisa kayak temen ya, cara belajarnya tuh ngobrolnya lebih asik, cara ngajarnya juga ya udah kayak temen lah. Oke, jadi nggak bikin mahasiswa tegang Nggak ya? bikin nggak bikin apa ya, segan Oke. lagi sama dosen nih Oh, gitu. Berarti Asik dosen banget. di sana asik semua ya? Iya. Oh, gitu, friendly. Begitu Pak Dekan, para Iya. tenaga pengajar di sana, Pak Dekan? Ya memang dosen-dosen kita kan berbagai macam ya, Iya. dari latar belakang. Bukan hanya dari sisi akademisi, tetapi dari sisi profesional. Iya. Jadi di Fakultas Teknik ini kombinasi antara akademisi dan profesional dirumuskan menjadi satu, dan itu menjadi suatu konsep pembelajaran yang mengedepankan goalsnya nanti seperti apa, dan disiapkan untuk bekerja, siap kerja seperti itu. Oke, siap bekerja itu ya Pak yang menjadi ini ya Pak ya, PR ya Pak ya? Iya, betul. Yang luar biasa berat juga nih Betul. dari Fakultas Teknik ya, UGJ Cirebon. Nah, untuk bisa membuat mereka juga punya keterampilan lebih plus itu Pak, seperti apa? Memang di Fakultas Teknik ya, kegiatannya itu dari mulai kegiatan akademik maupun non akademik. Non akademiknya biasanya kegiatan ekstrakurikuler. Organisasi. Di situ mahasiswa itu biasakan kegiatannya satu organisasi. Organisasi yang menunjang kegiatan akademik. Yang kedua, kegiatan peningkatan skill. Contoh kalau di teknik sipil ada kegiatan bagaimana merencanakan ya, kegiatan bagaimana menggambar dengan menggunakan software-software yang memang terupdate. Untuk di PWK, ini seperti main game sebenarnya. PWK itu sebenarnya asik. Asik banget ya Pak Asik main ya. games. Seperti main game. Bagaimana kota itu direncanakan dengan konsep sedemikian hingga sehingga setiap sub kegiatan itu terakses dengan mudah. Jadi ilmunya PWK itu sebenarnya sama dengan ilmu main game. Wow. Cuman di PWK itu belajar teorinya, belajar prakteknya, diaplikasikan langsung di lapangan, di masyarakat seperti itu. Nanti disupport oleh teknik sipil dan elektro. Oke. Jadi saling keterkaitan, Melengkapi itu tadi ya. Oh, luar biasa pemirsa ya. Nah, saat ini juga untuk Fakultas Teknik UGJ Cirebon sedang menerima mahasiswa baru Ya. ya,
yang tertarik untuk belajar ilmu teknik ya Pak ya, Iya. bisa langsung join. Iya. Ya, di kampusnya di kampus 1 ya Pak, Fakultas Betul. Teknik ya. Oke, bisa langsung datang ke Jalan Pemuda ya. Betul. Yang pengen tanya-tanya lebih lanjut bisa datang ke kampus 1 di Jalan Pemuda, karena pendaftaran juga ini secara online dan offline ya Pak ya. Iya, Ya, betul. enak langsung datang ya Pak ya, bisa lihat suasana Iya. kampusnya Betul. ya. Jadi kita adaptasi lingkungan kampus juga Betul. gitu. Berikut dengan melihat sarana-prasarana yang ada di sana. Sebagai gambaran Pak, untuk ada di kita yang masih bingung cari tempat kuliah untuk sarana-prasarana yang ada di Fakultas Teknik, bagaimana Pak Rika? Ya, memang kalau untuk sistem pembelajaran banyak di kampus 1. Tetapi ada juga kami di kampus GT itu, di situ lengkap lab terpadu. Iya. Jadi dari mulai lab teknik sipil, ada lab elektro, elektro itu nanti instrumennya banyak ya, instrumennya banyak, dan lab PWK. Biasanya lab PWK bukan hanya di lab, tapi di lapangan, di jalan-jalan. Lapangan, itu bisa healing Seperti tadi ya kata Bella ya. Bisa healing. Karena kita sebenarnya potensi kita punya kelebihan PWK di Cirebon, di FTUGJ ini adalah kita punya lab nyata. Contoh seperti kita punya pasar di kota Cirebon aja, contoh. Banyak ya Pak. Banyak. Kita punya keraton, Iya. itu menjadi lab kita. Selain itu infrastruktur yang lain, Iya. kegiatan ekonomi lain, dan kegiatan sosial budaya. Nah itu adalah lab PWK yang nyata. Jadi kita bisa mengoptimalkan mahasiswa kita untuk terjun langsung, bukan hanya teori di kelas, Iya. tapi dosennya juga mengarahkan ke lapangan. Nanti dari situ datanya kita bisa belajar mencari data dan belajar mengolah data. Dari di lapangan kita mendapat data, belajar mengolah data, menganalisis data. Jadi langsung praktek, Iya. diambil teorinya. Nah, seperti Tapi itu. nggak sulit ya, kita Bella ya? Enggak ya? sulit. Asik ya, enjoy ya? Asik, iya. Kayak main game, bisa jalan-jalan gitu ya, menyenangkan sekali ya. Oke, kita coba angkat teleponnya pemirsa. Halo, selamat malam, dialog khusus. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Halo. Sudah masuk? Bapak, Ibu, silakan. Dicoba kembali di 02314821138 untuk pemirsa yang ingin bertanya seputar Fakultas Teknik dari UGJ Cirebon. Kampusnya ada di kampus 1 Jalan Pemuda. Sudah tahu pasti orang Cirebon, wilayah 3 Cirebon pasti sudah tahu UGJ kampusnya di mana. Gitu ya. Banyak. Tapi kalau Fakultas Teknik ini ada di kampus 1 Jalan Pemuda. Betul. Oke, prodinya ada 3 ya. Ada 3 ini ada teknik sipil, teknik elektro, dan juga PWK, perencanaan wilayah kota. Ini ada mahasiswa dari Fakultas Teknik ya, perempuan ya Pak ya. Dan sekarang sudah 50-50 ya Pak Dekan? Merata nih ya. Oke. Oke, Pak, lulusan dari Fakultas Teknik, memang kesempatan kerjanya di Ya. mana sih Pak? Ya, memang untuk mempersiapkan lulusan kita, tentu fakultas juga harus mempersiapkan diri ya. Ya. Nah, fakultas dibantu oleh universitas bekerja sama dengan pihak-pihak baik dari pemerintah maupun swasta dan BUMN. Contohnya adalah terima kasih kepada BWS Cimanuk Sanggarung ya, yang telah memberikan istilahnya kesempatan bagi lulusan kita begitu lulus diterima dengan kegiatan-kegiatan di setiap bidang-bidangnya seperti itu. Jadi membantu kegiatan-kegiatan di BWS Cimanuk Sanggarung itu salah satu contoh. Oke. Yang kedua, kita sudah bekerja sama dengan konsultan di wilayah 3 Cirebon. Mahasiswa kita begitu lulus, jangankan begitu lulus, baru semester 7 aja mereka sudah minta. Wow, sudah direkrut ini Iya, Pak ya? karena kita sudah MOU. MOU dengan berbagai macam perusahaan swasta, khususnya konsultan ya. Kita mempersiapkan diri untuk PWK juga dan elektro juga seperti itu. Kita juga sudah MOU dengan beberapa asosiasi-asosiasi yang ada. Asosiasi di bidang profesional ya. Kerjasama seperti itu. yang sudah terjalin Ya, Pak Dekan. betul, betul. Adanya kepercayaan tinggi ini karena diimbangi dengan kualitas ya dari Ya. mahasiswa dan juga pasti dari Fakultas Teknik UGJ Cirebon. Betul, Kita akan lanjutin lagi pemirsa perbincangan kita bersama dengan Pak Dekan dan juga mahasiswa dari Fakultas Teknik UGJ Cirebon. Kita harus jeda lagi, tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana.
Ya, dialog khusus bersama dengan Fakultas Teknik UGJ Cirebon. Oke, UGJ-nya pemirsa pilihan pasti hati. Pasti hati yang kalau misalkan pasti hatinya Fakultas Teknik, ya hayu bergabung ya Pak ya. Ya. Langsung datang ke kampus 1 karena sekarang untuk Fakultas Teknik juga sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Sudah masuk ke gelombang berapa ini Pak Dekan? Gelombang 2 ya. Gelombang 2. Oke, Ya. gelombang 2 ini ditunggu segera mungkin ya Pak, Ya. untuk yang ingin mencari tempat kuliah nggak usah jauh-jauh, di Cirebon ada yang luar biasa keren pemirsa ya. Oke, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam, dialog khusus. Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana ini? Halo Bapak. Iya. Saya kan kelas karya sudah kerja. Kalau kuliah sambil sambil bekerja gimana sistemnya ya? Oke, Bapak dengan Bapak siapa ya? Mohon maaf. Dengan Agus. Pak Agus sudah bekerja, terus pengen masuk ya Iya. Pak ya, pengen bergabung. Saya kerja kan jam 8 sampai jam 4. Nah, sistem kuliahnya gimana ya? Siap. Kalau saya kelas karyawan. Ada lagi Pak Agus? Ya cukup. Mbak. Cukup, terima kasih banyak Bapak, ditunggu Iya. jawabannya. Pak Dekan, silakan dijawab Pak. Ya, memang selain kita membuka kelas reguler pagi ya, kita juga membuka kelas reguler tapi di sore hari. Dan waktunya hari Jumat, Sabtu. Oke. Jadi untuk para karyawan, pegawai yang ingin bergabung di Fakultas Teknik, sudah kami buatkan slot. Sudah slot khusus nih ya, Ya. untuk para karyawan yang memang dari Senin sampai Jumat yang bekerja ya Pak Ya, ya. betul. Bisa di kelas karyawannya dari Jumat Reguler sore. Reguler. Betul. Itu ada pemirsa CTV. Jadi terus ya Pak ya, kesempatan untuk menuntut ilmunya masih sangat terbuka lebar. Iya, betul. Oke, ditunggu Pak Agus ya. Untuk informasi lebih lanjut datang saja ke kampus 1 di Jalan Pemuda Cirebon. Untuk pendaftaran juga bisa langsung tanya-tanya ya. Ya, Bella Gita ya. betul Datang langsung aja. Bella dan juga Gita sendiri ya, ini Fakultas Teknik. Ini dengan dosennya, sarana prasarananya. Ya, ini kemudian juga fasilitas yang ada ini kan sangat mendukung sekali ya. Gimana sih cara kamu sendiri untuk bisa enjoy dengan pelajaran yang didapat ya selama di kampus di Fakultas Teknik ini? Ada teknik khusus, cara khusus nih? Kalau dari aku dulu, boleh. dari aku dulu. Kalau dari aku sendiri sih, cara khususnya itu kita percaya kita tuh pas perkuliahan itu nggak sendiri. Nah, untuk teman-teman sendiri, Fakultas Teknik itu dikenal dengan solidaritas yang tinggi, gitu. Jadi di saat kita perkuliahan, kita panik, kita hektik gitu ya. Kita bisa minta bantuan ke teman seangkatan, ke kakak tingkat, adik tingkat, pokoknya solidaritas Fakultas Teknik itu tinggi banget. Oh, gitu. jadi gak usah saling takut, merangkul, saling ya. merangkur itu ya. Gak kenal gender juga. Jadi kayak kita bisa enjoy, bisa fun untuk perkuliahan di Fakultas Teknik ini. Jadi kita nggak perlu, aduh pusing, aduh depresi, aduh itu Wah, enggak. jangan. Udah parno duluan itu Iya, ya. nggak Gimana boleh mau kayak gitu, enjoy teman-teman. Berasa kayak kuliah di rumah nih ya. Biasanya friendly tadi ya, nyenengin banget, pendekatannya juga sangat luar biasa ya. Oh, ini untuk Bella ini sudah di semester 6. Iya, Kalau betul. Gita semester 4. Betul sekali. Bella duluan nih ya. Oke, persiapan nih ya Iya, di doain aja. detik-detik nanti terakhir nih ya. Oke, ada ini nggak sih, mohon maaf ya mau tanya ya, ada hambatan-hambatan atau kesulitan yang kamu rasakan selama bergabung di Fakultas Teknik, khususnya di PWK ya? Sejauh ini belum nemuin kesulitan sih Kak, karena mencoba untuk menerima gitu kan, setiap proses itu harus kita jalanin ya, dinikmati. harus kita selesaikan, mau berat ataupun ringan kan udah kita pikul aja, Oke. kita selesaikan sampai akhir. Habislah pokoknya ya, ini dijalanin aja ya, karena Iya. sudah passionnya di situ ya Bella ya. Oke, ini sudah mau akhir ya Pak ya, Bella Iya, ini ya Pak ya. betul. Ini ada persiapan untuk ini ya, masa-masa magang juga ya. Oh iya, kebetulan di semester 6 ini kuliah Semester 6 praktek, ini? ya kerja praktek. Di mana? Kebetulan di DPUPR Dinas Di kota? ya yang Oh, di deket ya? kampus 3, dekat dengan kampus 3. Oke, memang sudah ada kerjasama juga Pak Dekan. Iya. Kita coba angkat telepon dulu ya Pak Dekan Boleh, ya. Halo, boleh. selamat malam, dialog khusus. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Bapak Wawan. Pak Wawan. Ya. Silakan Bapak, di mana ini? Mau ini nanya talkshow ya ini ya? Betul Pak Wawan, bersama dengan Fakultas Teknik UGJ Cirebon Pak Wawan. Iya. Mau tanya ke PWK saya. Jadi di PWK itu jenjang karirnya seperti apa ya?
Ya, ada lagi Pak Wawan? Terus apakah dosennya sudah ada yang dokter belum di PWK? Sudah ada yang mendaftar? Ya, Sudah ada yang dokter. Oh, dokter. Oh, baik-baik. Iya. Kemudian apa lagi Pak? baik aja. Oke, ditunggu ya Pak Wawan ya. Ya. Terima kasih banyak. Oke, Pak Dekan langsung dijawab Pak. Ya, memang di PWK ini prospek pekerjaan ke depan ya, bukan hanya di menjadi PNS. Biasanya kalau PNS itu larinya ke Bappenas ya. Iya. Bagaimana merancang sebuah negara turun ke bawah, provinsi langsung ke kabupaten dan kota. Selain itu juga dibutuhkan para ahli, biasanya bekerja di konsultan. Iya. Oke. Nah, konsultan ini nanti adalah mensupport bagaimana menerjemahkan, membuat konsep, membuat rancangan agar penataan wilayah atau kota ini saling terkait antara kota satu dengan kota lain. Kebutuhan supply and demand-nya seperti apa. Nah, itu bisa menjadi seorang profesional kalau di PWK. Baik di menjadi pemerintahan atau menjadi seorang profesional khusus di bidang perancangan penataan wilayah dan kota seperti itu. Dan di program studi PWK ini kita sudah punya doktor dan kita akan mencetak satu doktor lagi. Satu dokter. Nanti ada Pak Novid yang bergabung di kita. Mudah-mudahan nanti kita punya 2 doktor. Oke, Seperti bertambah itu. lagi Bertambah ya Pak ya. dokter, ya. Itu ya Pak Wawan ya. Jadi untuk kesempatan peluang kerjanya juga sangat luas ya, Iya, Pak Dekan betul, ya. Jadi betul. Sangat the best lah untuk Iya. Fakultas Teknik UGJ Cirebon. Terima kasih banyak Pak Wawan ya. Yang lainnya pemirsa masih ada kesempatan, silakan di 0231482138. Oke, di kampus apa saja sih kegiatan dari mahasiswanya? Banyak ya? Banyak. Oke, apa sih bisa disampaikan kepada pemirsa? Bella. Oh, Kabel. Di kampus itu ada organisasi mahasiswa ya. Kebetulan ada himpunan perjurusan, ada himpunan sipil, himpunan mahasiswa perencanaan wilayah kota, dan ada himpunan elektro, mahasiswa elektro. Rame ya banyak, Iya. jadi tinggal dipilih aja gitu Iya, ya. ada BEM juga, Badan BEM. Eksekutif Mahasiswa, sama ada Dewan Perwakilan dari mahasiswanya. Oke, jadi mahasiswa juga harus aktif juga ya Pak ya? Iya. Dan aktif di kampus yang di ini ya tentang pengetahuan ya, Iya. juga bisa buat kita lebih berkreativitas Betul lagi. sekali. Kita coba angkat telepon lagi. Halo, selamat malam. Dialog khusus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dari Mas Agus. Mas Agus. Di mana Iya. Mas Agus? Iya, ini kebetulan saya agak minat juga dengan yang PWK. Kebetulan kalau yang sipil sama ini itu kan saya tahu persisnya itu. Nah, cuma untuk PWK itu kedepannya seperti apa untuk pekerjaannya itu? Oke. Iya, makasih. Oh, cukup begitu saja. Kedepannya Iya, ingin tahu bagaimana kedepannya, nih? iya. Siap. Masa depannya bagaimana? Ini penting ya Pak Dekan nih ya. Seperti Iya. apa nih? Kasih pencerahan Pak. Ya, memang Indonesia itu ke depan akan menjadi negara, memang pertumbuhan ekonomi akan maju. Di situ salah satunya dibutuhkan seorang ahli planner ya. Jadi PWK itu nanti akan menjadi seorang planner. Bagaimana merencanakan tatanan sebuah wilayah perkotaan atau pedesaan agar saling berkesinambungan. Sehingga apa? Masyarakatnya menjadi sejahtera. Dibutuhkan infrastruktur, dibutuhkan sarana-sarana yang lain seperti pasar. Bagaimana merancang pasar yang modern, tradisional tapi modern, sesuai dengan demand-nya masyarakat. Bagaimana membuat akses jalan sehingga antara sub kegiatan ekonomi satu dengan sub kegiatan ekonomi yang lain saling terhubung. Cirebon sudah jadi kota smart city. Disitulah seorang planner membuat konsep dan mengembangkan dan merencanakan sebuah kota yang smart. Bukan hanya dibutuhkan PWK, tapi dibutuhkan ahli elektro. Ahli elektro. Semuanya mudah. Dengan kita membuat suatu sistem jaringan yang sifatnya jaringan software, link satu dengan link lainnya saling terhubung. Seperti itu. Nah, begitu ya Mas Agus ya. Sudah dijelaskan oleh Pak Dekannya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Yang lain masih kita tunggu pemirsa. Siap menjadi seorang perencana nih ya? Siap. Siap Bella?
Siap. Oke, Gita juga siap ya? Siap Siap sekali. sekali. Wah, ini sangat percaya diri ya Pak ya? Iya. Mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Teknik Pak. Harus percaya diri. Harus Itu penting percaya diri. banget. Penting. Iya, Oke, percaya pentingnya diri. seperti apa? Karena seorang engineering tanpa percaya diri itu kayak mentah sekali gitu. Jadi kita tuh perlu membangun diri kita tuh menjadi percaya diri, kompeten, dan kita juga perlu menanamkan diri kita untuk leadership, kepemimpinan gitu. Nih, mahasiswa Fakultas Teknik ya Pak dari UGJ Cirebon harus percaya diri Iya. ya. Terus juga siap untuk bekerja melihat dunia kerja yang sesungguhnya Pak ya. Iya. Sudah dipersiapkan di kampus ya Pak, diajarkan. Betul. Oke, nah untuk Bella juga gimana rasanya sudah mulai bekerja nih ya? Kaget sih, tapi nggak terlalu kaget ya. Gimana awal-awal nih saat sudah berapa lama nih? Udah 3 Magang. bulan. Oke, kerjasama yang terjalin memang banyak ya Pak ya Iya. dari pemerintahan, dari pihak swasta juga ya Pak. BUMN juga. BUMN juga. Iya. Luar negeri juga sudah terjalin Ya, kerjasama. jadi di semester 6 dan semester 7 itu mahasiswa disuruh magang. Dari kegiatan magang itu nanti ada transfer nilai. Oke. Jadi bukan hanya belajar di kampus, tapi semester 6 dan semester 7 mereka belajar. Nilainya ditransfer. Kegiatan di lapangannya ditransfer. Oh begitu. Seperti itu. Boleh silakan. Gimana Bella? Di kerja praktek juga ternyata ilmu yang ada di kampus itu ada juga kita realisasikan di kerja praktek, kayak teori-teori, praktek-praktek, apalagi yang di praktikum, yang survei-survei ketemu dengan pemerintahan daerah dan masyarakatnya langsung, kita juga kan jadi tahu gitu, oh gini ternyata kerja praktek, Oke, jadi nggak jauh beda nggak jauh dengan beda ya. kuliah. Oke, ilmu yang didapat di kampus terpakai juga saat Iya. bekerja. Jadi nggak salah pilih ya, salah pilih Fakultas Teknik PWK ini ya. Iya. Bella juga nih sesuai dengan keinginannya. Gita ya, kita juga. Aduh saya capek bingung ya. Iya. Sama-sama luar biasanya percaya diri dan juga ini harus diterapkan juga saat bekerja nanti ya. sekali. Mentalitasnya. Karena yang kita udah rasain kan kita udah menjalani beberapa praktikum gitu. Itu tuh menjadi bekal kita sendiri untuk kedepannya gitu. Oke, Siap, gitu. Karena lebih banyak prakteknya Pak ya. Itu Iya. juga yang membuat kita juga lebih pintar itu ya Pak. Ya, betul. Oke, masih ada kesempatan lagi pemirsa CTV kita berbincang bersama dengan Fakultas Teknik UGJ Cirebon, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Ya, asiknya pemirsa belajar ilmu teknik sipil, teknik elektro, dan juga teknik perencanaan wilayah kota di Fakultas Teknik UGJ Cirebon. Ya, sekarang sedang buka pendaftaran mahasiswa baru, ditunggu segera ya Pak ya. Ya. Kuota terbatas Pak Dekan, Ya, cepet-cepet aja ya Pak ya. cepet-cepet aja. Oke, yuk segera pemirsa datang ke kampus 1 di Jalan Pemuda Kota Cirebon. Oke, ini juga sedang membuka program beasiswa ya Pak Dekan ya? Betul. Betul. Oke, silakan bisa bertanya Pak ya, Ya. ke kampus atau ada gambaran Pak untuk program beasiswa yang ada? Ya, memang alhamdulillah UGJ ya diberikan kepercayaan dari pemerintah ya, dari Kementerian Pendidikan. Itu ada nama beasiswanya adalah KIP. Oke. Selain dari pemerintah pusat, dari ada pemerintah provinsi, dari beasiswa Pemprov. Dan kita juga diberikan kepercayaan dari pemerintah Kota Cirebon. Jadi namanya beasiswa Pemkot. Nah, itu dari pemerintah. Iya. Ada juga dari swasta. Dari swasta. Swasta biasanya beasiswa Jarum ya. Jarum. Terus juga yang lebih spesial lagi dari yayasan. Dari yayasan. Biasanya yayasan ini memberikan beasiswa khusus untuk tahfidz Quran. Karena memang kita harus tahu sejarah, Oke. karena nama kita Sunan Gunung Jati, berarti kita harus memberikan apa istilahnya ya, kepercayaan kepada masyarakat, khususnya yang tahfidz Quran bisa bergabung di Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Oke, yang punya prestasi ya Pak Iya, ya, bisa betul. langsung bertanya ya lebih Iya, lanjut tentang betul. beasiswa yang disediakan pemirsa di Fakultas Teknik UGJ Cirebon ini. Iya. Syaratnya Pak, nanti akan ada seleksi ya Pak ya? Iya. Untuk mendapatkan program beasiswa ini. Betul. Oke, untuk teknik elektro nih Pak, saya ingin tahu juga nih Pak, Iya. kesempatan bekerja juga sangat terbuka lebar apa ya? Kebetulan kita banyak yang praktisi juga ya, khusus wilayah 3 Cirebon. Ini banyak PMA yang memang menginvestasikan kegiatannya di wilayah 3 Cirebon. Oke. Salah satunya dibutuhkan tenaga ahli di bidang elektro. Elektro. Kenapa? Karena PMA ini kan
butuh alat-alat elektronika dan mesin. Nah, di sini banyak sekali dibutuhkan tenaga atau sarjana di bidang elektro. Selain di kontraktor, di swasta, dan di konsultan juga seperti itu. Jadi untuk wilayah 3 Cirebon, karena Jawa Barat bagian timur, dalam rencananya pengembangannya, wilayah 3 Cirebon itu nanti akan kegiatan pabrik-pabrik. Itu penanaman modal asing, berinvestasi, pasti membutuhkan tenaga ahli elektro ini ya Pak ya. Seperti itu. Dan siap nih ya Siap. untuk melahirkan tenaga ahli ya Pak ya, Ya, di betul. bidang teknik dari Fakultas Teknik UGJ Betul. Cirebon. Betul. Salah satunya di pemirsa ya, ada Bella dan juga ada Gita di sini. Oke. Ajakan dong kepada mahasiswa masyarakat ya wilayah 3 Cirebon dan sekitarnya ini, adik-adik kita yang masih bingung cari tempat kuliah. Bella dulu, ajakan dong. Buat semua calon mahasiswa-mahasiswi yang mungkin berminat nih buat masuk ke PWK, karena PWK ini asik ya, boleh langsung daftar. Kalau online kita bisa buka webnya langsung di register.ac.id. Oke. Dan kalau buat offline langsung aja datang ke sekretariat PMB ya di kampus 1 di Jalan Pemuda. Oke, itu yang Iya. tertarik ke Fakultas Teknik PWK ketemu sama Bella. Iya, boleh Kalau- nambahin lagi untuk Oh, cara masih. daftarnya? Ya. Gimana caranya? Kalau untuk cara daftarnya ada 3. Yang pertama itu ada PMDK. Kalau PMDK itu untuk lulusan terbaru. Misalnya lulusan 2022 ya. Itu pakai nilai raport. Iya. Yang kedua itu ada reguler. Kalau reguler itu bayar formulir 350.000. Oke. Dan yang terakhir itu ada ODS. ODS. One day service. Jadi dari pendaftaran sampai nanti pemberkasan itu selesai dalam 1 hari. 1 hari Iya. selesai gitu. Jadi efisien waktu nih ya. Iya. Langsung aja datang pemirsa ya untuk informasi lebih lanjutnya. Oke, Fakultas Teknik PWK ini bisa prodi teknik PWK kita ketemu sama Bella. Kalau teknik sipilnya ketemu sama Gita. Oke. Yang masih bingung cari tempat kuliah, ketemu Gita aja ya di Iya, betul teknik sekali. Teknik UGJ sipil. Cirebon. Iya, betul. Iya itu. Oke. Gimana? Silakan ajakannya. Kalau dari aku sendiri, halo teman-teman calon mahasiswa-mahasiswi yang masih kebingungan untuk memilih fakultas, program studi, apalagi universitasnya, kalian bisa langsung aja ke Universitas Swadaya Gunung Jati. Jangan ragu lagi ke Fakultas Teknik, apalagi teknik sipil, nanti ketemu aku. Iya. Dan kalian juga pasti have fun banget di teknik sipil, banyak banget program-program beasiswanya, perkelasannya juga perkuliahannya sangat enjoy, sangat baik sekali gitu ya. Dan untuk kalian sendiri, pokoknya jangan ragu sih. Jangan Karena ragu. aku sendiri sangat enjoy sekali untuk menikmati perkuliahan teknik sipil ini. Oke, ini gitu. langsung penjelasannya pemirsa ya dari mahasiswa Fakultas Teknik UGJ Cirebonnya ya. Oke, langsung saja kesempatannya terbatas ya Pak Dekan ya. Yeah. Ditunggu pemirsa HTV yang masih bingung cari tempat kuliah di Cirebon, ada yang luar biasa. Sudah dikenal ya Pak ya. Yeah. Terus juga sudah lama berdiri, jadi orang Cirebon, wilayah 3 Cirebon sudah tahu ya, dengan lulusan-lulusannya sudah tersebar ya Yeah. Pak. Lulusan-lulusan dari Pak Dekan sendiri masih ingat di mana saja? Selain tadi ada di NTT ya Pak ya? NTT ya. Sekarang ada di mana lagi nih Pak? Banyak kan di Kalimantan ya. Kalimantan, Betul. jauh-jauh ya Pak? Iya. Memang ada lulusan kita yang diberikan kesempatan untuk kegiatan pengeboran minyak ya. Oke. Nah itu biasanya di daerah Kalimantan. Ada juga di daerah Jakarta, Iya. terpusat ya wilayah Jabodetabek seperti itu. Ada juga yang malarianya ke Sumatera. Jadi kalau kadang-kadang saya ada kegiatan luar kota, saya coba kontak para alumni dan semuanya masih pada kompak ya. Oke. Biasanya kalau fakultas teknik itu jiwa korsanya tinggi seperti itu. Berarti masih ini apa bisa berhubungan ya Pak? Iya betul. Oke Pak, sebagai kesimpulan dari Dekan Fakultas Teknik UGJ Cirebon, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa HTV? Untuk para adik-adik, jangan pernah takut bermimpi. Ke depan tantangannya sangat menantang. Mari bergabung di Fakultas Teknik. Silakan, ada program studi teknik sipil, teknik elektro, dan PWK. Wilayah 3 Cirebon dan Indonesia, kita bisa meraih bersama, membangun bersama, sukses bersama. Oke, sukses bersama ya. Pokoknya UGJ pilihan pasti pas di hati. Terima kasih banyak Pak Dekan. Untuk mahasiswanya juga terima kasih banyak. Sukses untuk Fakultas Teknik UGJ Cirebon. Semoga bisa terus berinovasi, memberikan yang terbaik ya Pak. Ya. Sehingga melahirkan lulusan yang benar-benar adaptif dan juga kompeten.
Ya. Oke, terima kasih juga untuk pemirsa JTV yang sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya Novia Aprilia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.